atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam forum IBM Partner Solution Summit tahun 2021. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi tentang fraud detection using atau AI with Cloudpack for Data. Perkenalkan, nama saya adalah Hadian. Saya sebagai pre-sales di Data Advance Indonesia. Dan dalam presentasi ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu apa itu fraud, dan kedua, overview mengenai Cloudpack for Data dan AI. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana menggunakan auto AI untuk mendeteksi adanya fraud dalam suatu transaksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu fraud. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran yang diterima secara umum terhadap tindakan tersebut. Fraud atau kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud adalah sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Fraud kerap kali kita jumpai di organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Pada intinya, fraud dalam perusahaan merupakan perbuatan kecurangan disengaja yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kerugian perusahaan karena fraud ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Jenis kecurangan atau fraud yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, karena setiap praktek kecurangan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi tiap negara. Tapi, secara garis besar, jenis fraud terbagi menjadi 2, yaitu 1, fraud berdasarkan pelaku kecurangan, dan 2, fraud berdasarkan bentuk tindakan kecurangan. Di negara-negara yang sudah maju, di mana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, kondisi perekonomian masyarakat secara umum sudah cukup atau lebih dari cukup, sehingga modus operandi dari praktek-praktek kecurangan menjadi lebih sedikit. Adanya indikasi fraud atau kecurangan atau penyimpangan pada suatu perusahaan atau institusi pemerintah yang dilakukan oleh karyawan atau pegawainya bisa terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi, baik di bagian manajemen puncak maupun pejabat tinggi suatu instansi itu. Fraud atau kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, pengelola perusahaan, dan pegawai yang bekerja untuk meningkatkan kinerja tidak akan pernah tercapai jika dalam perusahaan masih bercokol tindakan-tindakan kecurangan. Dalam rangka memberikan suatu efek jera, memperkecil kerugian akibat kecurangan, dan memperbaiki sistem pengendalian. Maka, jika ada indikasi kuat terjadi suatu kecurangan, perusahaan diharapkan mengambil action yang tepat dengan melakukan audit investigatif. Lalu, apa yang dapat membuat seseorang melakukan fraud? Apa yang membuat mereka terdorong untuk melakukannya? Dan membenarkan apa yang mereka lakukan? Yang pertama yaitu adanya tekanan seperti misalnya tekanan dari pihak manajemen, tekanan dari keluarga, atau mungkin tekanan beban pekerjaan seperti jam kerja yang tidak manusiawi, ataupun merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu karena adanya kesempatan, dan yang terakhir yaitu faktor individu, seperti sifat tamak dan tekanan pemenuhan kebutuhan yang mendesak, seperti misalnya anak sakit, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, menurut survei dari ACFE pada tahun 2019, terdapat sebanyak 239 kasus fraud
di mana 167 kasus merupakan kasus korupsi, 50 kasus merupakan penyalahgunaan aset, dan 22 kasus merupakan fraud terhadap laporan keuangan, di mana akibat adanya kasus fraud tersebut menimbulkan total kerugian sebesar 873 miliar sekian. Dan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan fraud, kita bisa mengadopsi teknologi untuk hal tersebut. Di antara teknologi yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencegah terjadinya fraud, yaitu dengan mengimplementasikan auto AI untuk mendeteksi ada atau tidaknya fraud dalam aktivitas bisnis mereka. Di sini kita masuk ke dalam Cloudpack for Data. Di dalam lingkungan yang sangat tidak pasti saat ini, setiap organisasi itu harus menjadi lebih cerdas dan harus lebih responsif agar dapat beroperasi dengan cerdas dan merespon perubahan pasar dengan fleksibilitas dan ketahanan. Didorong oleh data, AI memberdayakan organisasi terkemuka untuk transform dan mendeliver value. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa organisasi berbasis data 178% lebih mungkin untuk mengungguli pesaing dalam hal pendapatan dan profitabilitas. Namun, untuk menskalakan AI di seluruh bisnis, Anda harus mengatasi kompleksitas data. Perusahaan harus berjuang untuk mengelola dan memelihara sejumlah besar data yang mencakup public cloud, private cloud, dan on-premise cloud. 75% responden global menyatakan perusahaan mereka menarik data dari 20 lebih sumber data yang berbeda untuk menginformasikan AI, BI, dan sistem analitik mereka. Selain itu, sepertiga menyebutkan kompleksitas data dan data silo sebagai hambatan utama untuk adopsi AI. Dan solusi dari semua itu adalah dengan menggunakan platform cloud native yang sangat gesit, tangguh, yang memungkinkan klien untuk memprediksi dan mengotomatiskan hasil dengan data dan AI yang terpercaya. Saat ini, data adalah new oil bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk maju dan bersaing dengan yang lain. Karena pada saat sekarang ini, tren perkembangan bisnis sudah beralih dari yang tadinya adalah product-centric menjadi kepada data-centric, di mana kepuasan pelanggan dan pelayanan lebih kepada pelanggan menjadi hal yang sangat krusial. Tetapi pada kenyataannya, saat ini 73% data yang ada menjadi tidak berguna karena masih banyak perusahaan yang tidak aware dengan betapa pentingnya data untuk perkembangan bisnis mereka. Pada saat ini, di tahun 2020, ada terdapat 797 terabyte data yang diproduksi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dan diperkirakan pada tahun 2025 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 34%, data yang diproduksi oleh suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat menjadi sebesar 5 petabyte. Ini merupakan pertumbuhan data yang sangat besar yang akan sangat mubazir sekali apabila tidak dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. IBM Cloudpack for Data adalah platform data dan AI yang terintegrasi penuh, yang memungkinkan organisasi untuk mempercepat transformasi yang didukung AI dengan melepaskan produktivitas dan mengurangi kompleksitas. Sesuai dengan AI Ladder yang dibuat oleh IBM, yaitu collect, organize, dan menganalisis data, kemudian setelah itu menginfuse atau memasukkan AI ke seluruh bisnis Anda dalam pengalaman platform kolaboratif, sehingga sangat menghemat waktu bagi perusahaan atau organisasi untuk menerapkan AI yang tadinya membutuhkan waktu sampai dengan 1 tahun dari mulai collect data sampai dengan infuse data menjadi hanya selama 6 minggu saja. Dan dengan desain berbasis cloud, IBM Cloudpack for Data dibangun di atas dan memanfaatkan optimalisasi dan manajemen sumber daya dan infrastruktur yang mendasarinya di Red Hat OpenShift Container Platform. Solusi ini dapat diterapkan di cloud apapun dan sepenuhnya mendukung lingkungan multi-cloud seperti AWS, Azure,
Google Cloud, IBM Cloud, dan penerapan private cloud. Fitur terintegrasi utamanya mencakup seluruh siklus hidup analitik, mulai dari manajemen data dan data ops hingga analitik bisnis dan AI. Manfaat utama dari Cloud Pak for Data yaitu satu, Single Unified Platform, di mana Cloud Pak for Data menyatukan manajemen data, tata kelola data, data science, dan kemampuan AI pada platform terintegrasi yang intuitif berdasarkan kebutuhan Anda. Dan yang kedua yaitu governance, di mana Cloud Pak for Data menggunakan tata kelola otomatis yang end-to-end untuk membantu menegakkan kebijakan dan aturan di seluruh organisasi Anda dan dengan cepat merespon perubahan peraturan. Dan yang ketiga yaitu extensible dan customizable. Di sini Cloud Pak for Data sangat fleksibel untuk mendeploy data dan AI dari data katalog yang berkembang, mulai dari yang proprietary, data dari pihak ketiga, ataupun data dari open source untuk membangun platform yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang keempat yaitu pre-built AI dan industry application. Di sini kita dapat berinovasi dengan cepat berkat solusi industri untuk organisasi TI, layanan pelanggan, risiko dan kepatuhan, serta operasi keuangan. Dan yang kelima yaitu design for hybrid cloud. Cloud Pak for Data dapat diterapkan di hampir semua lingkungan, baik itu on-premise atau di cloud, karena desain cloud native dan fondasi dari Red Hat Objective itu sendiri. Cloud Pak for Data menyatukan dan menyederhanakan akses ke semua data Anda di cloud apapun dan dimanapun, sehingga menjadikan data tersedia untuk semua pengguna data dengan query yang universal yang bekerja secara cerdas dan di semua cloud. Data warehouse, data lake, database, atau format file terbuka apapun tanpa memindahkan, mereplikasi, memigrasi, atau membuat salinan baru, sehingga meminimalkan kerumitan beberapa query dengan distributed query dan akses virtual untuk memfasilitasi pemanfaatan data total dan mengurangi beban kerja rekayasa data, sehingga meminimalkan sumber proses migrasi data yang berat dan penyimpanan data yang mahal. Dengan membuat objek data virtual untuk dioptimalkan secara cerdas, sehingga Anda dapat satu, bekerja di berbagai tipe data, struktur, dan volume, kecepatan, dan lokasi yang berbeda, dengan memanfaatkan query universal yang cerdas, untuk memberikan kemudahan akses, dan dapat menemukan pemahaman yang lebih cepat dari semua data. Dan yang kedua, dapat memonitor informasi kinerja dari query dari waktu ke waktu untuk berkorelasi dengan algoritma yang secara otomatis membuat model dari machine learning, sehingga dapat mengoptimalkan jalur akses untuk eksekusi query yang lebih cepat, sehingga dapat mengurangi konsumsi sumber daya, sehingga menimbulkan peningkatan kinerja yang signifikan. Dan yang ketiga, yaitu dapat menerapkan kualitas data perusahaan dan kebijakan tata kelola yang sama untuk data yang diakses secara virtual dengan memanfaatkan katalog tata kelola umum untuk memberikan ukuran kualitas data perusahaan yang konsisten yang diperlukan untuk audit atau kepatuhan terhadap peraturan di semua data dan di mana saja. Automation dan AI merupakan transformasi bisnis dan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap produktivitas dari suatu pekerjaan, di mana automation dan AI juga dapat menjawab tantangan yang diberikan kepadanya di dalam bidang kesehatan, teknologi, maupun bidang lainnya. Membuat suatu prediktif model AI sangat memakan waktu dan tenaga, serta memerlukan pengetahuan yang sangat baik tentang algoritma untuk membuat sistem yang efektif, sehingga bisa membuat prediksi sangat akurat. Dengan menggunakan contoh AI yang terdapat di dalam Cloud Pak for Data, kita dapat menghemat waktu dan tenaga untuk membuat model AI yang akurat, sehingga dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Karena auto AI dapat mengotomatiskan bagian dari data science dan AI yang sangat memakan waktu, sehingga kita dapat melihat hasilnya itu dengan sangat cepat, tanpa lagi kita harus menunggu ahli AI dan data scientist
atau ilmuwan di bidang data science untuk menyiapkan data, memilih model, merekayasa fitur, atau memilih hypermeter yang terbaik. Sebagai gantinya, kita akan mendapatkan saluran model kandidat yang disesuaikan untuk masalah permodelan prediktif Anda yang dioptimalkan dari waktu ke waktu dan ditampilkan di papan peringkat, serta menunjukkan saluran model yang dibuat secara otomatis yang diberi peringkat sesuai dengan tujuan Anda. Di sini, kita bisa melihat dengan menggunakan AI, kita tinggal mengupload data kita, dan seterusnya sampai dengan proses deploy model. Semua dilakukan secara otomatis, sehingga waktu yang diperlukan sangat singkat dan akibatnya akan sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dalam hal ini, komponen yang kita pakai dalam Protect for Data untuk mendeteksi fraud menggunakan AI, yaitu IBM Watson Studio untuk menganalisa data menggunakan R Studio, Jupyter, dan Python. IBM Auto AI yang merupakan graphical tool untuk membuat dan mengenerate candidate model pipeline untuk permasalahan prediktif model kita, dan komponen terakhir yang kita pakai yaitu IBM Cloud Storage. Dan hasilnya, Auto AI yang kita gunakan untuk mendeteksi adanya suatu fraud selesai hanya dalam hitungan menit untuk mengenerate 4 pipelines, di mana durasi tersebut juga tergantung dari besarnya jumlah dataset yang kita gunakan. Di sini, Auto AI akan otomatis memilih algoritma machine learning yang sesuai dengan dataset kita. Dan pada bagian ini juga, setiap pipeline yang otomatis di-generate oleh Auto AI berjalan sendiri-sendiri menggunakan parameternya masing-masing. Di sini, Auto AI memilihkan kita pipeline 3 yang memang cocok untuk datasets kita, di mana pipeline 3 tersebut menggunakan sequence dari hyperparameter optimization dan future engineering. Semuanya dilakukan secara otomatis. Di sini kita hanya melihat dan duduk tenang saja, menyerahkan semuanya kepada Auto AI untuk membuat machine learning modelnya. Berdasarkan pipeline dan machine learning yang sudah di-generate secara otomatis oleh Auto AI, kita dapat melihat bahwa prediction model yang kita peroleh itu mendapatkan akurasi yang sangat akurat, di mana di semua kolom yang terdapat pada tabel menghasilkan nilai di atas 90%, di mana model yang kita buat tersebut dapat mengingat dan mengidentifikasi fraudulent transaction dengan sangat-sangat akurat. Dalam model testing juga terlihat bahwa prediksi tersebut berjalan sesuai dengan harapan, di mana Auto AI dapat mendeteksi adanya fraud dengan menghasilkan output 0 di bawah value yang mengindikasikan bahwa telah terjadi fraud di transaksi tersebut. Sehingga dari kesemua ini dapat kita simpulkan bahwa Auto AI sangat mumpuni sekali untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu fraud pada suatu transaksi. Di mana sebelum menggunakan Auto AI yang ada di Protect for Data, hal tersebut sangat memakan waktu dan tenaga. Dengan menggunakan AI, hal tersebut dapat dilakukan dengan hitungan hari, bahkan jam, sehingga dapat menghemat cost dan waktu, sehingga dapat diambil suatu keputusan yang cepat dan tepat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya.